Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Wisnu Wirandi di channel Wisnu Pelogia. Baik, sahabat budaya, khususnya untuk guru-guru seni budaya untuk persiapan PPG ya, yang akan melakukan pretest PPG. Saya pada kesempatan ini akan membahas beberapa soal sesuai kisi-kisi tentunya, yang berkaitan dengan kisi-kisi pretest PPG. Tapi tidak mungkin saya bahas semua, saya bahas sebagian saja, ini per materi ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan bahas untuk materi pokoknya tentang menguasai materi konsep kreasi seni budaya. Nah, di materi ini keempat cabang seni tentunya tentang kreasi seni budaya itu akan muncul soalnya ya. Nah, baik, jika dilihat, nah ini kisi-kisi yang sudah beredar, saya kira teman-teman juga sudah tahu dan sudah mendownload kisi-kisi pretest PPG-nya ya. Nah, menguasai materi konsep kreasi seni budaya rupa musik, tari, dan teater. Ini banyak sekali indikator-indikatornya, dari berbagai cabang seni itu ada ya. Nah, pada kesempatan ini saya membuat sebuah latihan soal dan barangkali bisa menambah atau memperkaya untuk pendalaman materi teman-teman ya dalam menjawab soal nanti. Baik, disilahkan persiapkan catatan atau resume untuk menuliskan beberapa poin yang penting pada latihan soal yang akan kita bahas ya. Kita langsung saja pada pembahasan soal ya. Nomor 1, amati pernyataan berikut ini. Yang pertama, menentukan teknik berkarya. 2, menyempurnakan lukisan. 3, memunculkan gagasan. 4, mewarnai lukisan. Dan 5, membuat sketsa. Urutan prosedur berkarya seni lukis yang benar adalah, nah ini tentu saja kita pada materi seni rupa ya, maka urutan yang benar itu adalah poin D, 3, 5, 1, 4, 2. 3 dulu, memunculkan gagasan dulu, jelas ya. 5, membuat sketsa. Lalu 1, menentukan teknik berkarya. Lalu 4, mewarnai lukisan. Dan 2, menyempurnakan lukisan. Itu urutan yang benar. Berikutnya nomor 2. Warna merupakan salah satu unsur atau elemen dalam karya seni rupa. Secara umum, warna dapat digolongkan menjadi 3 kelompok utama, yaitu 1. Warna primer, violet dan hijau. 2. Warna primer, sekunder dan tersier. 4. Warna primer, hitam dan putih. 4. Warna sekunder, merah dan putih. 5. Warna sekunder, hitam dan putih. Maka jelas, ini saya kira teman-teman sudah pada tahu ya, bahwa pengelompokan warna itu adalah warna primer, sekunder, dan tersier. Maka jawaban yang tepat adalah B, nomor 2. Berikutnya, soal nomor 3. Ada beberapa jenis pahat yang diperlukan dalam pembuatan seni kriya, antara lain, nah, yang pertama pahat penguku dan kol untuk membuat bagian yang melingkar. 2. Pahat penguku dan kol untuk membuat bagian cekung. 3. Pahat penguku dan kol untuk membuat bagian cembung. 4. Pahat penguku dan kol untuk meratakan. 5. Pahat penguku dan kol untuk meluruskan. Nah, pernyataan yang benar sesuainya adalah, maka jawaban yang benar adalah E, 1, 2, dan 3 ya. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 4. Ada beberapa jenis pahat sesuai fungsinya. Yang pertama pahat penguku, 2 pahat kol, 3 pahat penyilat, 4 pahat pangot. Salah satu fungsi pahat untuk meratakan dan meluruskan adalah titik-titik. Untuk meluruskan dan meratakan ya, maka ini jawabannya adalah C, pahat kol dan
pahat penyilat. Berikutnya nomor 5. Proses pewarnaan teknik celup ikat sama dengan teknik batik menggunakan malam. Urutan mewarnai sebagai berikut. Nah, yang pertama, larutkan dalam larutan naptol dan bolak-balik selama beberapa menit. 2. Pencelupan bolak-balik pada larutan garam diazo. 3. Celupkan kain pada larutan TRO bolak-balik 3 menit lalu tiriskan. 4. Tiriskan kain sampai atus lalu celupkan dalam larutan garam diazo. 5. Setelah kering lepaskan ikatan karet gelang tersebut. Proses pewarnaan yang benar adalah, maka jawaban yang benar adalah B ya, 1, 2, dan 3. Berikutnya soal nomor 6. Teknik ikat atau jumputan dengan media kelereng dan karet gelang sebagai berikut. 1. Siapkan kain dan kelereng serta karet gelang. 2. Kelereng diikatkan pada kain dengan menggunakan karet gelang. 3. Keseluruhan kain diikat, maka kain telah siap untuk proses pewarnaan. 4. Setelah warna merata, tiriskan sampai kering. 5. Setelah kering, lepaskan ikatan tersebut dan ambillah kelerengnya. Langkah-langkah pembuatan teknik celup ikat satu warna adalah titik-titik. Maka jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 4. Siapkan kain dan kelereng serta karet gelang, lalu keseluruhan kain diikat, maka kain telah siap untuk proses pewarnaan. Berikutnya yang terakhir, setelah warna merata, tiriskan sampai kering. Itu. Nomor 7. Perhatikan syarat-syarat berkarya seni rupa berikut. Yang pertama, bahan mahal dan bagus. Kedua, cerita orisinil. 3, karakter tokoh yang kuat. 4, satu set wood carving. Nomor 5, tidak mengandung hal-hal vulgar. 6. Siapkan model. 7. Anonim. 8. Cantumkan semua nama yang terlibat. 9. Mencantumkan segmen pasar. Maka syarat-syarat pembuatan komik adalah, yang benar adalah E. 2, 3, 5, dan 8. 2. Itu ceritanya harus orisinil, lalu karakter tokohnya yang kuat, lalu tidak mengandung hal-hal yang vulgar, dan yang terakhir cantumkan semua nama yang terlibat. Berikutnya nomor 8. Berdasarkan dimensinya, kita mengenal karya seni rupa 2 dan 3 dimensi. Karya 2 dan 3 dimensi terwujud dari beraneka ragam bahan dan medium. Kesamaan antara karya 2 dan 3 dimensi antara lain, yang pertama, karakter unik dari masing-masing bahan dan medium. Yang kedua, dibutuhkan berbagai alat dan teknik pengolahan serta penggarapan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. 3. Bahan dan medium yang digunakan untuk berkarya seni rupa 2 dimensi hanya berupa bahan alami. Keempat, karya seni rupa 3 dimensi hanya berfungsi sebagai benda pakai yang bisa atau biasa disebut karya seni rupa terapan atau apply art. 5. Bahan dan medium yang digunakan untuk berkarya seni rupa 3 dimensi berupa bahan alami dan sintetis. Nah, pernyataan yang tepat adalah pernyataan dari kesamaan antara dua karya ya, karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi itu adalah yang nomor 1 dan 2 ya, karakter unik dari masing-masing bahan dan dibutuhkan alat dan teknik pengolahan serta penggarapan untuk muncul karya seni rupa tersebut. Jadi jawabannya yang B. Berikutnya soal nomor 9. Menerapkan ragam hias pada bahan tekstil atau kaos meliputi beberapa tahapan berikut. Yang pertama, gunakan kayu triplek atau karton tebal sebagai alas kaos dan letakkan di dalamnya agar tidak tembus ke belakang. 2. Berilah warna pada ragam hias. 3. Keringkan hasil gambar pada sinar matahari atau gunakan pengering rambut atau hair dryer. Nomor 4. Buatlah sketsa ragam hias yang sudah dipilih. Nah, tahapan yang benar adalah maka tahapannya adalah yang A ya, yang benar 4, 1, 2, 3. Buatlah sketsa dulu, yang lalu gunakan kayu triplek dan karton untuk disimpan di belakang agar tidak tembus, lalu berilah warna, dan yang terakhir keringkan. Nomor 10. Motif ragam hias pada suatu kriya dapat diterapkan pada berbagai bahan dan teknik, antara lain yang pertama, teknik pahat pada kain dan kertas.
Yang kedua, teknik anyam pada rotan dan bambu. Yang ketiga, teknik pahat pada kayu dan kulit. Nomor 4, teknik cetak pada kain dan kertas. Pertanyaannya, bahan dan teknik yang sesuai untuk penerapan motif pada karya kriya adalah titik-titik. Maka jawaban yang benar adalah teknik anyam pada rotan dan bambu, lalu teknik pahat pada kayu dan kulit, serta teknik cetak pada kain dan kertas. Maka jawaban yang C, 2, 3, 4. Nomor 11. Ini masuk ke seni musik ya. Bentuk lagu dua bagian merupakan bentuk lagu dengan dua kalimat atau periode berlainan. Secara umum bentuk ini merupakan bentuk paling banyak digunakan dalam musik. Baik itu lagu anak, lagu daerah, lagu pop, lagu instrumental, tarian, atau lagu-lagu lainnya ya. Lagu yang sesuai dengan bentuk lagu dua bagian adalah titik-titik. Maka yang benar adalah jawabannya yang E. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu hanya memiliki bentuk dua bagian. Satu nusa, satu bangsa. Nah, teman-teman pasti tahu ya. Berikutnya, soal nomor 12. Pada dasarnya, setiap manusia telah memiliki kreativitas dalam dirinya masing-masing. Mencipta lagu merupakan salah satu bentuk kreativitas dalam bidang seni, musik, dan setiap orang dapat melakukannya dengan baik. Namun, sebelum mulai untuk menciptakan sebuah lagu, alangkah baiknya jika kita mendengarkan banyak referensi lagu. Menciptakan sebuah lagu memang bukan proses yang mudah, namun juga bukan proses yang rumit. Terlebih jika kita mengetahui langkah-langkah yang dapat membantu kita untuk mencipta. Aspek dasar yang harus diperhatikan dalam menulis atau mencipta lagu adalah titik-titik. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu harmoni dengan penggunaan akor dan progresinya atau perpindahan akor pada lagu itu yang sangat penting dalam aspek dasar untuk menulis atau mencipta lagu. Itu berikutnya nomor 13. Pada evaluasi kreasi musik, tentunya selain olahan teknik, aspek unsur musik seperti bentuk, melodi, harmoni, dan ritmik, tentunya juga aspek estetika dan pola garap menjadi hal yang dapat dijadikan indikator penilaian. Berikut ini adalah termasuk dalam indikator kreasi musik dalam bentuk atau form titik-titik. A. Melodi mudah diterka. B. Kesesuaian lirik dengan tema lagu. C. Penggunaan akor dan progresi. D. Pola sederhana yang mudah diingat ya. Yang E. Frase dan kadens terbentuk. Maka kreasi musik dalam bentuk atau form adalah frase dan kadens yang terbentuk ya. Nomor 13 itu jawabannya. Nomor 14. Suatu lembaga pendidikan baik formal maupun informal dapat dikatakan telah melakukan pekerjaannya dengan baik apabila dapat membuktikan bahwa anak didiknya memperoleh kemampuan yang baru sebelum mengikuti suatu pembelajaran. Dalam evaluasi kreasi musik, seorang guru dituntut untuk dapat melakukan penilaian dengan sesuai dan tepat sasaran. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan penilaian dengan menentukan tujuan penilaian yang akan dilakukan, menentukan indikator yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penilaian, menentukan skala pengukuran yang digunakan, menyusun rubrik dari masing-masing indikator, dan titik-titik. Maka jawaban yang benar adalah membuat tabel instrumen penilaian ya. Nomor 15. Kegiatan awal dalam merancang sebuah tarian untuk pendidikan adalah penjajagan, proses berpikir dan berimajinasi serta merespon objek kita disebut dengan titik-titik. Ini penjajagan itu adalah proses kreatif ya. Jadi proses kreatif dalam menciptakan sebuah bentuk tari. Maka jawabannya yang B. Nomor 16. Dalam berproses karya tari, yang pertama kita ungkapkan adalah titik-titik. Ini tidak mungkin menulis judul, tidak mungkin mencari inspirasi. Mencari inspirasi mungkin ya, tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu menentukan tema dari garapannya itu sendiri. Maka jawabannya yang D. Berikutnya, nomor 17. Tata artistik pada teater sebenarnya tidak terbatas pada pentas saja, tetapi juga aspek-aspek kesenirupan lainnya yang secara penuh mendukung suatu pementasan. Tata artistik merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari teater. Salah satu artistik yang harus dipenuhi untuk menciptakan pertunjukan yang bagus adalah titik-titik.
Maka ini jawabannya yang C yang benar ya, yaitu tata setting. Tata dekorasi bukan, tata panggung tidak, tata stand apalagi, tata kursi tidak juga ya. Maka ini jawaban yang benar adalah C, tata setting. Nomor 18. Keberadaan musik pada teater sangatlah penting karena berpengaruh terhadap emosi aktor dan menciptakan emosi penonton dalam mengapresiasi sebuah karya teater. Nah, fungsi musik, suasana dalam sebuah pertunjukan teater adalah titik-titik. Maka jawaban yang benar adalah untuk menghidupkan irama, permainan, serta suasana dalam pertunjukan teater, baik senang maupun gembira, sedih, ataupun tragis ya. Jadi untuk pendukung suasana. Begitu. Berikutnya nomor 19. Perhatikan urutan merias wajah berikut. Bersihkan wajah dengan cleanser atau pembersih. Lalu yang kedua, pilihlah cleanser yang sesuai jenis kulit ya. 3. Segarkan wajah. 4. Menyempurnakan bentuk wajah. 5. Penyempurnaan bentuk wajah menggunakan teknik shading dan highlighting. Yang keenam, menggunakan foundation dengan 3 tingkatan warna yang berbeda. Maka urutan yang benar untuk merias wajah korektif adalah ini urutannya dari yang pertama dulu dibersihkan, lalu ketiga segarkan wajah, lalu 2 pilihlah cleanser itu yang sesuai jenis kulit ya, lalu 4 menyempurnakan bentuk wajah, lalu 6 gunakan foundation dengan 3 tingkatan, lalu 5 penyempurnaan bentuk wajah dengan teknik shading dan highlighting itu untuk finishingnya. Maka jawaban yang benar adalah D. Nomor 20 ini sebagai nomor terakhir ya, kita batasi saja 20, nanti kita lanjutkan pada part berikutnya di video selanjutnya nanti ya. Oke, soal nomor 20. Perhatikan data di bawah ini. Yang pertama umur, bangsa, sifat. Nomor 2 badut, horor, binatang. Nomor 3 horor, umur, sifat. Nah, uraian yang benar untuk mengkreasikan make up adalah titik-titik. Nah, ini adalah jawabannya yang benar itu D ya. Make up yang mengubah penampilan wajah seseorang dalam hal umur, watak, bangsa, sifat termasuk jenis make up karakter. Itu untuk jawabannya, maka yang benar nomor 20 adalah D. Nah, baik teman-teman, itulah 20 soal. Aduh, motor lewat. Itulah 20 soal yang dapat saya sampaikan tentang materi konsep kreasi seni budaya, khususnya rupa, musik, tari, teater. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, namun saya berusaha membuat soal-soal ini berdasarkan kisi-kisi yang ada ya. Bisa nanti kawan-kawan cek sendiri pada kisi-kisinya. Semoga soal-soal ini nanti muncul ataupun bisa menjadi bahan referensi teman-teman dalam menjawab soal nanti ya. Begitu. Jangan lupa kunjungi juga website saya. Di sana juga banyak soal-soal dan materi-materi khususnya untuk materi PPG dan pretest PPG yang bisa teman-teman baca dan pelajari lebih lanjut selain menonton video ini gitu ya. Bisa dibaca-baca pada website saya, yaitu www.aksarabudaya.com. Semoga membantu, semoga sukses dan lancar dalam menjalani pretest PPG hingga perkuliahan PPG nanti begitu. Terima kasih banyak. Salam budaya.